Variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu menggunakan bilangan real untuk menyatakan hasil suatu percobaan. Variabel acak kontinu diperoleh dari hasil mengukur dan nilainya berupa bilangan real. Nilai-nilai variabel acak kontinu jika digambarkan pada garis interval berupa deretan titik-titik yang saling tersambung membentuk garis. Sebagai contoh, hasil pengukuran tinggi badan, hasil pengukuran suhu tubuh, dan lain-lain. Ketentuan fungsi peluang pada variabel acak kontinu. Yang pertama, nilai fx lebih dari sama dengan 0 untuk semua x anggota variabel acak kontinu x. Yang kedua, luas daerah di bawah kurva y sama dengan fx pada interval terdefinisinya variabel acak x adalah 1, yaitu integral dari a sampai b untuk fx dx sama dengan 1. Yang ketiga, jika dipilih secara acak sebuah nilai data, peluang terambil nilai data pada interval x lebih dari sama dengan c dan x kurang dari sama dengan d, maka peluangnya adalah integral dari c sampai d untuk fx dx. Yang keempat, jika nilai peluang x sama dengan x, maka hasilnya mendekati 0. Jika nilai peluang x kurang dari sama dengan x, hasilnya sama dengan peluang x kurang dari x. Jika peluang x lebih dari sama dengan x, hasilnya sama dengan peluang x lebih dari x. Contoh soal variabel acak kontinu. Misalkan peluang fx didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan 2x kuadrat min 1 per 24 untuk 2 kurang dari sama dengan x dan x kurang dari sama dengan 3. Kemudian fx sama dengan x min 1/4 x kuadrat untuk 3 kurang dari sama dengan x dan x kurang dari sama dengan 4. Serta fx sama dengan 0 untuk x yang lainnya. Kemudian tentukan nilai peluang P 2 kurang dari sama dengan x dan x kurang dari sama dengan 4. Untuk menjawab pertanyaan ini, langkah pertama adalah menentukan nilai peluang yang ditanyakan, kemudian kita samakan dengan yang diketahui, sehingga didapatkan P 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4 akan bernilai sama dengan P dengan nilai x di antara 2 sampai 3 ditambah P dengan nilai x di antara 3 sampai 4. Sehingga dengan rumus variabel acak kontinu didapatkan nilainya adalah integral 2 sampai 3 fx dx ditambah integral 3 sampai 4 fx dx. Kemudian kita akan selesaikan terlebih dahulu. Yang pertama, integral 2 sampai 3 fx dx dengan nilai fx 2x pangkat 2 min 1 per 24. Sehingga didapatkan integral 2 sampai 3 2x kuadrat min 1 per 24 dx. Pertama-tama kita keluarkan dahulu penyebutnya menjadi 1 per 24 integral bawah 2 sampai atas 3 2x pangkat 2 min 1 dx. Sehingga didapatkan hasil x pangkat 3 per 36 min 1 per 24 x dengan integral bawah 2 dan integral atas 3. Kemudian kita substitusikan batas atas dan batas bawah ke dalam x, dan kemudian kita akan mengurangi hasil substitusi batas atas dikurangi substitusi batas bawah. Yang pertama, setelah kita substitusikan batas atas dan bawah menjadi 3 pangkat 3 per 36 dikurangi 1 per 24 dikali 3. Kemudian dikurangi 2 pangkat 3 per 36 dikurangi 1 per 24 dikali 2. Didapatkan 27 per 36 dikurangi 3 per 24 dikurangi 8 per 36 dikurangi 2 per 24. Didapatkan 5 per 8 dikurangi 5 per 36 dan hasilnya adalah 35 per 72. Setelah didapatkan nilai integral 2 sampai 3, kita lanjutkan untuk mencari nilai integral 3 sampai 4. Fx yang berlaku adalah x min 1/4 x kuadrat. Sehingga didapatkan integral 3 sampai 4 x min 1/4 x kuadrat dx. Kemudian didapatkan hasil integralnya adalah x pangkat 2 per 2 min x pangkat 3 per 12 dengan batas bawah 3 dan batas atas 4. Sama seperti sebelumnya, kita substitusikan batas atas dan bawah, kemudian akan kita saling kurangkan. Sehingga didapatkan hasil 4 pangkat 2 per 2 dikurangi 4 pangkat 3 per 12 dikurangi 3 pangkat 2 per 2 dikurangi 3 pangkat 3 per 12.
Dapatkan 16 per 2 dikurangi 64 per 12 dikurangi 9 per 2 dikurangi 27 per 12. Dapatkan 8 per 3 min 9 per 4. Hasilnya adalah 5 per 12. Kemudian sesuai dengan persamaan yang ada di atas, didapatkan bahwa integral 2 sampai 3 fx dx ditambah integral 3 sampai 4 fx dx akan bernilai sama dengan P2 kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan 4. Sehingga didapatkan 35 per 72 ditambah 5 per 12. Hasilnya adalah 65 per 72. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai P2 kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan 4 hasilnya adalah 65 per 72. Distribusi normal. Distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi probabilitas yang menggunakan pendekatan kurva normal. Dalam kurva normal, distribusi atau sebaran data dianggap merata jika nilai rata-rata sama dengan nilai median sama dengan nilai modus. Pada distribusi normal, kurva digambarkan menyerupai bentuk lonceng, sehingga kurva bernama kurva lonceng atau kurva normal atau kurva Gauss. Persamaan dari kurva tersebut dinamakan fungsi distribusi normal atau distribusi Gauss. Fungsi distribusi normal dengan variabel acak X didefinisikan sebagai berikut di bawah ini. Distribusi ini memiliki parameter berupa mean dan simpangan baku. Distribusi normal dengan mean sama dengan 0 dan simpangan baku sama dengan 1 disebut dengan distribusi normal standar. Apabila digambarkan dalam grafik, kurva distribusi normal bentuknya simetris. Perhatikan kurva distribusi normal standar berikut. Sumbu X atau horizontal memiliki range atau rentang dari minus tak hingga positif tak hingga. Kurva normal memiliki puncak pada X sama dengan 0. Perlu diketahui bahwa luas kurva normal adalah 1, sebagaimana konsep probabilitas. Dengan demikian, luas kurva normal pada sisi kiri sama dengan 0,5, demikian pula luas kurva normal pada sisi kanan yaitu 0,5. Ciri-ciri distribusi normal. Yang pertama, mempunyai sebuah parameter rata-rata dan simpangan baku yang lokasi serta bentuk distribusinya dapat ditentukan sendiri. Yang kedua, kurva juga memiliki suatu puncak tunggal. Yang ketiga, rata-rata terletak di tengah distribusi dan distribusinya simetris di sekitar garis tegak lurus yang ditarik melalui rata-rata. Yang keempat, total luas daerah di bawah kurva normal adalah 1. Hal ini berlaku untuk seluruh distribusi probabilitas kontinu. Yang kelima, dapat memotong sumbu horizontal dan dapat memanjang kedua ekor kurva itu hingga tidak ada batasnya. Yang keenam, kurvanya berbentuk seperti lonceng atau genta. Dan yang ketujuh, standar deviasi simpangan baku yang menjadi penentu lebar kurva akan semakin runcing bentuk kurvanya apabila makin kecil simpangan baku tersebut. Rumus peluang variabel acak distribusi normal baku N 0,1. Luas daerah yang dibatasi kurva normal baku N 0,1 dan sumbu mendatar adalah 1. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut. Integral dari min ta hingga ta hingga fz dz sama dengan integral min ta hingga ta hingga 1 per akar 2 pi eksponen pangkat min 1 per 2 x kuadrat dz sama dengan 1. Grafik distribusi normal baku N 0,1 bersifat simetris terhadap garis Z sama dengan 0, maka luas daerah di kiri dan kanan garis Z adalah sama, yaitu integral dari min ta hingga 0 fz dz sama dengan integral min ta hingga 0 1 per akar 2 pi eksponen pangkat min 1 per 2 x kuadrat dz sama dengan 0,5. Menghitung luas daerah di bawah kurva normal tidaklah mudah karena harus melakukan pengintegralan terhadap fungsi eksponen. Misalnya, integral berikut untuk menentukan luas daerah di bawah kurva normal baku pada interval Z kurang dari sama dengan Z seperti tampak pada gambar di bawah ini. P, Z kurang dari sama dengan Z sama dengan integral dari min ta hingga ta hingga fz dz sama dengan integral dari min ta hingga ta hingga 1 per akar 2 pi eksponen pangkat min 1 per 2 x kuadrat dz sama dengan 1. Langkah-langkah merubah bentuk normal umum menjadi normal baku.
Yang pertama mencari nilai Z dengan rumus Z sama dengan nilai rata-rata dikurang parameter rata-rata per parameter simpangan baku. Yang kedua, gambarkan kurvanya. Yang ketiga, tentukan nilai Z pada sumbu X di kurva di atas dan ditarik garis dari titik Z ke atas hingga memotong garis kurva. Yang keempat, luas yang terdapat dalam tabel merupakan luas daerah antara garis tegak ke titik 0 di tengah kurva. Yang kelima, carilah tempat nilai Z dalam tabel normal. Yang keenam, luas kurva normal sama dengan 1. Karena parameter rata-rata sama dengan 0, maka luas dari 0 ke ujung kiri sama dengan 0,5 dan luas dari 0 ke titik kanan sama dengan 0,5. Yang ketujuh, luas daerah kurva normal dicari dengan menggunakan tabel kurva normal baku. Contoh soal distribusi normal. Soal yang pertama, berdasarkan kecenderungan orang menonton TV, terlihat bahwa rata-rata penonton akan memindahkan saluran setelah 15 menit, dengan standar deviasi 3,5 menit. Berapakah probabilitas seseorang penonton akan menonton 20 menit lebih? Dari soal ini, kita ketahui bahwa rata-ratanya adalah 15 dan standar deviasinya adalah 3,5. Lalu yang ditanyakan adalah probabilitas untuk X lebih dari 20 menit. Maka, untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu mengetahui Z-nya terlebih dahulu, di mana rumus Z adalah X dikurang dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Berarti, untuk X sama dengan 20, Z-nya adalah 20 dikurang 15 dibagi dengan 3,5, yaitu 1,43. Selanjutnya kita perhatikan kurvanya. Probabilitas X sama dengan 20 tadi sudah kita dapatkan nilainya adalah 0,4236. Dan yang ditanyakan di sini adalah probabilitas menonton lebih dari 20 menit. Berarti yang kita cari itu luas daerah yang diberi tanda tanya. Dan karena kurva ini berbentuk simetris dengan luasnya adalah 1, maka ketika dibagi menjadi dua bagian, masing-masing luasnya adalah 0,5. Yang berarti luas daerah yang kita cari itu adalah 0,5 dikurang 0,4236 atau sama dengan 0,0764. Jadi, probabilitas seseorang penonton TV akan menonton 20 menit lebih adalah 0,0764. Contoh soal yang kedua, PT Barco Pharma merupakan perusahaan kimia yang sudah go public. Perusahaan ini mengetahui bahwa rata-rata 5% di antara obat-obatan yang diproduksi kurang layak dijual. Berapa probabilitas bahwa kurang dari 100 obat dari total produksi 2000 obat kurang layak dijual? Dari soal ini, kita dapat ketahui bahwa rata-ratanya adalah 5% dan N-nya atau total produksinya adalah 2000. Lalu yang ditanyakan di sini adalah probabilitas untuk X kurang dari 100. Berarti, untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu mencari standar deviasinya terlebih dahulu, di mana rumus standar deviasi adalah akar dari sigma X dikurang rata-rata dan dikuadratkan, lalu dibagi dengan N. Maka, kita bisa langsung substitusi ke persamaan tersebut, yaitu standar deviasi sama dengan akar dari 100 dikurang 0,05 kuadrat dibagi dengan 2000. Maka nanti akan menjadi akar 4,995 atau sama dengan 2,23. Karena di sini total produksinya adalah 2000, maka rata-rata untuk total produksi tersebut adalah 5% dikali dengan 2000. 5% adalah 0,05, berarti 2000 dikali 0,05, yaitu 100. Lalu sekarang kita akan mencari Z-nya, yaitu rumus dari Z adalah X dikurang dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Berarti Z sama dengan 100 dikurang 100 dibagi dengan 2,23. 100 dikurang 100 adalah 0, dan 0 dibagi dengan 2,23 adalah 0, berarti Z-nya sama dengan 0. Sekarang kita perhatikan kurvanya. Karena yang diminta adalah probabilitas untuk X kurang dari 100, maka luas daerah yang kita cari adalah luas di sebelah kiri dari 0, yaitu 0,5 dikurang 0, sama dengan 0,5. Jadi, probabilitas bahwa kurang dari 100 obat dari total produksi 2000 obat kurang layak dijual adalah 0,5.